Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengetahui tentang bagaimana sih cara untuk mencegah penyakit. Tapi aku nggak mau sampai situ aja. Tapi aku harus membahas ulang. Tujuannya supaya aku tahu juga untuk mereminder diri aku dan kepada orang-orang lain yang belum paham bagaimana sih cara terhindar dari penyakit. Apalagi orang-orang awam yang belum tahu tentang ilmu kesehatan. Ada 10 tips sih yang aku catat agar terhindar dari penyakit. Pertama ya makan makanan sehat dan seimbang, termasuk sayuran, buah-buahan, protein, biji-bijian, dan lemak sehat. Kalau makanan sehat ini justru banyak orang yang nggak paham ya. Mereka itu terlena dengan berbagai macam godaan yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini kita benar-benar harus menjaga kesehatan. Terutama terkait gorengan dan es ya. Sebenarnya kalau yang paling bagus itu ketika mau berbuka puasa itu dahulukan adalah kurma. Kemudian minum air mineral yang cukup 1 gelas. Kemudian kurma maksimal 7. Pokoknya yang ganjil-ganjil aja, 3 boleh, 5 boleh, 7 juga boleh, silahkan. Sesuai dengan kemampuan. Bagi yang tidak suka dengan kurma, ya silahkan aja diganti dengan makan makanan yang sesuai dengan perut. Jangan sampai perut itu terkejut. Karena makanan bergizi dan seimbang itu kita harus betul-betul memperhatikan. Jangan sampai sembarangan. Jangan sampai kita itu langsung nafsu untuk makan segala macam pada saat berbuka. Nah ini justru berbahaya nih. Makanya perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah minum cukup air setiap hari untuk menjaga hidrasi tubuh. Khusus di bulan Ramadan, memang dianjurkan tuh 8 gelas sehari. Ini jangan sampai kurang ya, sebab kalau kurang itu nanti haus pada saat sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. Itu dikhawatirkan nanti bakal lapar, bakal terganggu nanti puasanya. Jadi lebih baik yang cukup lah. Jadi caranya itu sebelum pas berbuka 1 gelas, kemudian setelah sholat maghrib 1 gelas lagi, kemudian sebelum isya 1 gelas, setelah sholat witir, biasanya kan sholat isya kemudian tarawih baru witir, itu 1 gelas lagi. Nah, total kan udah 4 gelas nih. Kemudian sebelum tidur itu juga 1 gelas. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa tidur. Setelah itu kan kita mau bangun nih, mau sahur. Nah kita minum juga nih. Setelah bangun kita jangan sahur dulu, kita minum dulu 1 gelas, 6 ya, 6. Kemudian kita lanjutkan sholat tahajud, terserah berapa rakaat. Tapi yang jelas kan kita pengen mengejar ya, mengejar adanya makbul doa kita ketika sholat tahajud itu, ketika selesai sholat tahajud. Kemudian setelah sholat hendak minum nih, hendak makan sahur, ya kita minum 1 gelas lagi. Kemudian setelah makan sahur minum 1 gelas lagi. Jadi kan udah pas nih 8 gelas. Itu sudah memenuhi sih. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Karena 70% yang komposisi yang ada di dalam tubuh kita itu adalah air. Kemudian yang ketiga nih, cara mencegah penyakit itu hindari makanan yang diolah atau makanan cepat saji. Tapi ini agak susah ya, karena hampir semua itu adalah makanan cepat saji. Tapi kalau kita betul-betul konsisten untuk menghindari makanan-makanan cepat saji yang mengandung bahan kimia, yang paling banyak mengandung bahan kimia, itu akan bisa juga. Mungkin kita bisa makan buah, tempe, tahu, pokoknya yang alami-alami lah, bisa seperti itu. Yang keempat itu batasi ya konsumsi gula, garam, dan alkohol. Nah terutama gula nih,
Jangan sampai kita berlebihan. Nanti tuanya kita bakal diabetes. Bahkan ada loh yang masih muda itu sudah kena diabetes. Orang-orang yang kena diabetes ini justru akan mengganggu aktivitas yang ada di dalam kesehariannya. Aku punya teman udah senior sekitar umur 52-an. Udah 50 atau 51-an gitu. 50 tahunan. Nah, dia ini udah diabetes, jadi dia nggak diperbolehkan. Diabetes mellitusnya ini udah tingkat kronis kayaknya. Kayaknya hampir kronis sih. Makanya pada saat bulan Ramadan dia nggak diperbolehkan sama dokternya untuk melakukan puasa. Karena kalau dia puasa, itu akan mengganggu metabolisme yang ada di dalam tubuhnya. Ini menurut aku yang perlu kita waspadai ya. Zaman-zaman muda ini kan biasanya suka banget yang manis-manis, tapi tidak diimbangi dengan olahraga. Nah, itu tidak terbakar tuh proteinnya, kalorinya, gulanya. Itu yang susah. Makanya banyak menyebutkan gula itu jahat. Tapi memang ada sih gula-gula yang seperti yang rendah kalori segala macam, bisa kok. Itu bisa disiasati seperti itu. Kemudian yang kelima yang sering banget orang sebutkan adalah rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kebugaran fisik kita. Ini ada benarnya dan perlu konsisten sebenarnya. Tidak sembarang orang, karena ada beberapa orang yang malas olahraga. Nah, ini sebagai pengingat bagi diri aku juga. Ya, yang keenam itu jaga kebersihan diri ya, seperti mencuci tangan secara teratur dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita ini biasanya lupa pada saat pulang kerja itu tidak cuci tangan pakai sabun. Ini justru berbahaya. Kemudian memegang anak yang masih bayi, kemudian memegang istri, karena kan kita tidak tahu bakteri apa yang ada nempel di tangan. Iya, kalau nggak ada bakteri setelah cuci tangan. Tapi kalau ada bakteri, nah ini kan agak susah ya. Jadi bakal menularkan penyakit ya ke beberapa orang. Nah, ini yang bikin aku sendiri harus jaga-jaga. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain. Kalau mereka pulang dari luar, kalau lupa cuci tangan, wajib diingatkan untuk cuci tangan. Karena hal itu akan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Kemudian yang ketujuh nih, itu hindari stres berlebihan dengan mempraktekkan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau juga mau ibadah silahkan. Yang penting itu kita relaksasi dulu. Bagi kalian yang suka beribadah dan menganggap itu adalah salah satu bagian dari relaksasi dari stres yang ada di dalam tubuh kalian, itu bisa dilakukan. Manusia itu tidak bisa lepas dari stres. Makanya kita harus betul-betul merencanakan apabila kita stres, kita itu harus ngapain. Nonton TV kah? Ngaji kah? Kemudian ataukah beribadah kah? Sholat sunnah kah? Relaksasi, meditasi, yoga, ya silakan. Selama itu menenangkan diri dan mampu menghapus stres, laksanakan. Nah, yang kedelapan itu adalah pastikan cukup istirahat setiap malam untuk memulihkan tubuh dan pikiran. Bagi kalian yang sudah terbiasa tidur 5 jam, 4 jam, ya silakan. Karena boleh jadi kalian itu memiliki banyak aktivitas. Tetapi bagi yang sudah terbiasa untuk tidur 8 jam, ya silakan juga. Jangan sampai dikurangin. Karena boleh jadi kalian itu tidak memiliki aktivitas yang cukup berat. Dan tubuh kalian itu membutuhkan tidur 8 jam atau 7 jam. Tapi kalau aku secara pribadi 5 jam paling maksimal. 5 atau 6 jam paling maksimal. Ada juga sih yang tidur 4 jam. Pokoknya jangan sampai kurang dari 4 jam. Soalnya kalau kurang dari 4 jam bakal ngantuk itu nanti. Kalau di bulan Ramadan aku biasanya tidur maksimal itu jam 12. Bangun jam 3, terus tidur lagi. Setelah subuh tidur lagi 1 jam. Kemudian jam 6 tuh pasti bangun. Pokoknya dari jam 5 subuh sampai jam 6 pagi itu tidur. Jadi totalnya tetap 4 jam.
Tetapi kalau pengen tidur banget juga nih, itu jam 10 bisa tidur, bangun jam 3, kemudian nggak usah tidur lagi. Nah itu kalau dari aku sendiri. Kemudian yang kedelapan itu periksakan kesehatan secara berkala dengan dokter tentunya untuk mendeteksi penyakit atau kondisi yang mungkin terjadi pada tubuh. Nah ini kebanyakan orang itu, sebagian besar ya, itu tidak mendeteksi dirinya. Sangat beruntung pegawai-pegawai yang bergabung di dalam perusahaan yang perusahaannya itu memiliki program kerja medical check up. Jadi di dalam medical check up itu sudah tercantum apa-apa saja penyakit potensial yang ada di dalam diri kita. Tapi bagi kalian-kalian yang adalah pekerja yang tergabung dalam perusahaan di mana mereka tidak memiliki program kerja dan anggaran atau tidak menganggarkan program medical check up, ya kalian harus nabung dulu ya. Mungkin mengeluarkan uang 300.000 ya untuk medical check up atau 400.000 gitu. Intinya kan setiap tahun tuh harus ada ya. Tapi ini tidak dipaksakan karena ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah yang ke-10 ini banyak sekali laki-laki yang melaksanakan, yaitu merokok. Padahal kalau merokok itu jelas sangat banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya yang didapatkan. Makanya cara agar terhindar dari penyakit itu yang ke-10 itu menghindari rokok. Hindari merokok dan paparan asap rokok. Sebab kalau terpapar asap rokok dan kita itu adalah kategori orang-orang yang tidak merokok tapi dekat dengan orang-orang yang merokok, itu justru lebih luar biasa, lebih cepat sakitnya. Dan serta batasi paparan zat berbahaya lainnya seperti polusi udara dan bahan kimia yang berbahaya. Makanya di dalam pabrik, apabila kalian bekerja di dalam pabrik dan itu begitu menyengat bahan kimianya, memang prosedurnya adalah APD, prosedur yang harus dipakai, yang harus digunakan adalah menggunakan alat pelindung diri. Bagaimana tidak, kalau kalian masuk itu pasti udah terpapar, itu 5 tahun atau 10 tahun kemudian bakal kena penyakit dah, itu pasti. Apalagi orang-orang yang bekerja di tambang ya, debunya banyak ya. Makanya ketika keluar dari kontainer office di tambang-tambang itu wajib memakai masker. Karena kita tidak mengetahui debu-debu yang ada di sana itu berbahaya atau enggak. Tapi yang jelas semuanya berbahaya sih. Dan kita juga tidak tahu berapa mikron udara yang tersebar di area pertambangan itu. Nah, tapi bagi yang bekerja di ini ya, di perkantoran, itu kan AC ya. Ya paling godaannya adalah sering duduk sehingga menyebabkan penyakit low back pain. Nah, itu perlu diperhatikan juga tuh. Itu aja sih mau aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan see you until next time di video aku selanjutnya. Terima kasih.